Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Aulia Makfira bersama rekan saya Nurah Madini Umar dari tim EPIK Riset Investasi Universitas Muslim Indonesia. PT Kimia Farma Persero Tbk berdiri pada tahun 1817 yang telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia dengan 7 anak perusahaan hingga akhir tahun 2019. Kimia Farma dan kelompok usahanya mengoperasikan 12 pabrik, 1.279 outlet retail farmasi, 565 outlet klinik kesehatan, 64 laboratorium klinik, 10 optik, dan 3 klinik kecantikan di wilayah Indonesia. Kondisi bisnis sedang menghadapi tantangan. International Monetary Fund IMF memproyeksikan ekonomi global akan berkontraksi atau bertumbuh negatif 4,9% setali 3 uang perekonomian Indonesia untuk tahun 2020. Menurut prediksi Bank Dunia juga diperkirakan akan stagnan dan baru akan pulih di bulan Agustus tahun 2020. Untuk menghadapi hal tersebut, rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 17 hingga 18 Juni 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,00%. Sebagai langkah upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. Hal ini tentu berdampak positif bagi PT Kimia Farma Tbk yang membutuhkan aliran modal investor serta mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dalam hal pengadaan bahan baku obat. Dari data kinerja rasio profitabilitas dan kinerja rasio pasar diketahui industri farmasi sedang mengalami persaingan yang ketat. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan nilai ROE, ROI, NPM, IPS, dan DPR dari PT Kimia Farma Tbk dan pesaing selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan pada tahun 2019, PT Kimia Farma Tbk mencatatkan ROE dan ROI bernilai negatif akibat meningkatnya beban keuangan perseroan setelah mengakuisisi PT Papros Tbk. Namun di tahun 2020, PT Kimia Farma Tbk melakukan beberapa langkah untuk memperkuat posisinya di tengah persaingan, yakni dengan memperbaiki rantai distribusi sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari PT Ensefal Putra Megatrain Tbk yang merupakan anak usaha dari PT Kalbe Farma Tbk. Ia juga memaksimalkan anak usaha retail farmasi yang mana 2 pesaing lainnya tidak memiliki portofolio di bidang tersebut. Mengakselerasi produksi bahan baku obat sehingga dapat memaksimalkan proses produksi dan menekan beban akibat impor bahan baku obat, serta mencoba mengakselerasikan bisnis di bidang produk kecantikan, di mana pesaingnya PT Tempo Scan Pacific Tbk yang merupakan pemain besar di bidang ini. Analisis keuangan yang kami lakukan terdiri dari analisis kesehatan keuangan, analisis efisiensi perusahaan, analisis kinerja profitabilitas, analisis kinerja dividen, dan analisis pertumbuhan. Kesimpulan dari analisis keuangan yang kami lakukan, mayoritas indikator menunjukkan pesaing PT Kimia Farma Tbk masih memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibanding KAEF. Dengan menggunakan metode valuasi discounted cash flow free cash flow to equity, kami mengestimasi nilai wajar perseroan PT Kimia Farma Tbk adalah IDR 1638 per lembar saham. Kami menetapkan rekomendasi sell untuk saham PT Kimia Farma Tbk, di mana estimasi nilai wajar sebesar IDR 1638 jika dibandingkan dengan harga saham pada 24 Juli 2020 yang berada di angka IDR 2740 per lembar saham akan berpotensi mendatangkan keuntungan sebesar 40,02% jika resiko nilai tukar mata uang asing yang disebabkan tingginya ketergantungan bahan baku obat terhadap produk impor dan resiko tingkat suku bunga berkaitan tingginya beban keuangan berupa beban bunga perseroan, kemudian resiko keuangan yakni resiko likuiditas terkait tingginya nilai kewajiban jangka pendek dan lamanya waktu penagihan piutang. Selanjutnya, resiko bisnis yang terdiri dari resiko perubahan kebijakan pemerintahan dan resiko kompetisi yang berkaitan dengan perebutan pangsa pasar dan persaingan memperoleh bahan baku di tengah terganggunya rantai pasokan global akibat wabah COVID-19. PT Kimia Farma Tbk telah menerapkan prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Hasil implementasi GCG terlihat dari kepercayaan pihak eksternal, yakni menunjukkan perseroan sebagai mitra industri, hilirisasi, riset untuk memasarkan produk sel punca, penjualan ekspor perdana anak usaha ke Peru, kerjasama edukasi bagi apoteker antara perusahaan dengan PT Mers Tbk, dan sinergi BUMN dengan PT Angkasa Pura II dalam bidang retail, farmasi, kargo atau logistik, dan pelayanan kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Keseluruhan upaya tersebut membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan GCG oleh PT Kimia Farma Tbk, yakni penghargaan Top 50 Company Corporate Governance Award 2019, Indonesia GCG Award 2019, dan BUMN terbaik kategori bidang non-keuangan sektor farmasi, makanan, dan aneka industri. Terakhir dari tim kami, resiko berasal dari ketidakpahaman yang sedang kamu lakukan. Jangan pernah ikut-ikutan, pahami mental, kemampuan, dan investasi pada apa yang memang kamu mengerti demi meminimalisir resiko.
risiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.